Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan berbicara dan mau melihat adanya kemiripan antara cara umat Islam beriman dengan sifat kekanak-kanakan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, sifat kekanak-kanakan itu akibat dari pola asuh orang tua yang terlalu memanjakan anak, ya. Sehingga sering anak itu dilabeli sebagai anak manja, ya. Meski fisiknya, usianya sudah dewasa, tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Nah, ada banyak dampak buruk dari pola asuh yang terlalu memanjakan anak. Ya, di sini kami hanya menampilkan beberapa poin penting. Ya, yang pertama, anak akan suka memberontak. Ya, ketika keinginannya ya tidak terpenuhi, maka anak dia akan memberontak, ya. Dia akan menjadi pemarah, ya. Itu. Dan anak tidak peka pada kebutuhan orang lain. Karena apa? Karena anak itu dia merasa dirinya yang menjadi pusat perhatian, ya. Dia mementingkan dirinya sendiri. Nah, ketika anak itu marah, maka anak akan mengabaikan soal sopan santun, ya. Nah, 5 poin ini bisa terjadi ya karena tadi terlalu memanjakan anak atau pola asuh orang tua yang berlebihan dalam menjaga, melindungi atau dikenal dengan istilah overprotective, ya. Nah, sekarang kita akan melihat ciri orang tua yang overprotective terhadap anaknya yang melahirkan anak manja, ya. Nah, yang pertama harus dilihat bahwa orang tua selalu memberi perintah dalam setiap aspek hidup anak, ya. Bahwa anak tuh tidak boleh ini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Jadi setiap detail hidup anak itu ada aturannya, ya. Sehingga anak merasa tidak bebas, ya. Tidak bebas untuk berekspresi, tidak bebas untuk bereksperimen. Itu. Orang tua selalu melindungi anak dari setiap kegagalan, ya. Jadi perintah atau aturan itu dibuat supaya anak itu tidak gagal, ya, tidak menderita. Nah, ini sikap terlalu melindungi. Nah, orang tua tidak mengajari anak untuk bertanggung jawab sehingga anak tidak bisa mandiri. Orang tua terlalu berlebihan dalam menenangkan anak, selalu mengatur pertemanan anak. Oh, jangan bergaul dengan itu ya. Kamu harus bergaul dengan ini, dan seterusnya. Ya, semuanya diatur. Ya, terus-menerus mengingatkan akan bahaya. Pakai jaketmu nanti masuk angin. Tutup itunya nanti oke. Dan seterusnya, ya. Ah, jadi seakan-akan bahaya itu selalu menghampiri anak sehingga anak itu harus diingatkan terus-menerus. Selalu mengatur pilihan anak. Jadi anak tidak punya pilihan sendiri, ya. Itu. Terlalu sering mengecek keberadaan anak. Nah, inilah ciri orang tua yang overprotective. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara beriman umat Islam, ya. Nah, satu hal yang dapat dikatakan cara beriman Muslim itu beriman kekanak-kanakan, ya.
Mengapa dikatakan demikian? Karena ada kemiripan, ya, ada kemiripan dengan sifat kekanak-kanakan tadi, ya. Yang pertama yang dapat kita lihat itu misalnya selalu mementingkan Islam, ya. Sekalipun terjadi nun jauh di negara asing sana, tetapi karena Islamnya ya selalu ditampilkan, ya. Di negara kita ini kan selalu ya harus ada ah, wisata halal. Ya, kepentingan Islam harus apa ekonomi syariah, bank syariah, ya. Semuanya demi kepentingan Islam. Masih banyak contohnya lain. Sehingga ketika kepentingan Islam itu diabaikan, maka umat Islam akan marah, akan memberontak. Mereka akan demo, ya. Ini ketika kepentingannya tidak tercapai, ketika kepentingannya terusik, ya. Misalnya ketika Palestina diusik, umat Islam demo itu. Ini karena kepentingan Islamnya. Masih banyak contoh lainnya. Nah, dan ketika umat Islam marah atau memberontak ini, ya tentu mereka yang keluar itu kan sumpah serapah, caci maki. Ya, jadi tidak ada kesantunan. Ya, kita bisa lihat saja contohnya, misalnya seperti Sugi Nur, Cak Nun, ya itu, atau Habib Rizik, ya, atau Habib Smith. Nah, dalam ceramah keagamaannya kan selalu melontarkan caci maki. Kalau sudah marah, menyinggung, ya kan? Model seperti itu. Jadi tidak ada kesantunan. Nah, sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan anak manja, ya ini bisa dikatakan semua ini terjadi karena adanya overprotective, ya, adanya overprotective yang dialami oleh umat Islam. Misalnya Allah mengatur pertemanan umat Islam. Umat Islam tidak boleh berteman atau menjalin relasi dengan orang kafir, dengan orang musyrik. Karena apa? Karena Allah itu takut, ya takut umat Islam itu jatuh ke dalam dosa. Karena apa umat Islam? Orang kafir itu kan musuh. Ya, musuh itu harus dibenci, harus diperangi. Ya, ada banyak perintah buat umat Islam. Ya, misalnya kalau cuci penis, ya mandi nujub, atau tidak boleh kentut saat sholat dan lain banyak sekali aturannya itu. Ya, ini selalu melindungi agar tak jatuh ke dalam dosa. Misalnya dalam pertemanan tadi, ya, atau tidak memberi kesempatan untuk mandiri. Kita lihat saja, ya, untuk sholat maghrib saja tuh harus diteriakin, ya, woi, mari sholat. Itu tak peduli mengganggu orang yang bukan Islam, mereka tak peduli, ya, itu. Yang penting Islam, kan gitu. Atau dalam bulan Ramadan, membangunkan orang, "Woi, bangun, bangun untuk sahur, bangun." Padahal sudah besar loh ya. Padahal sudah besar. Usia kan sudah di atas 30-an, tetapi tetap harus diteriaki, harus dibanguni, harus diingati untuk sahur. Ya, model seperti itu. Nah, harus diingati bahwa sekarang bulan puasa sehingga eh, warung-warung itu ditutup, tempat hiburan itu harus ditutup, jam kerja dipotong, model seperti itu. Tidak memberi kesempatan untuk mandiri, ya. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, dari pemaparan di atas, ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa cara beriman Islam adalah cara beriman yang kekanak-kanakan, ya. Atau dengan kata lain, belum ada kedewasaan
dalam beriman. Demikianlah obrolan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.